Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Leptrisya Permata dengan NIM 214743922PN 17128. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulik mengenai permasalahan samin versus semen, kaitannya dengan paradigma pertanian berkelanjutan. Sebelum itu, saya akan terlebih dahulu mengupas mengenai apa sih permasalahan yang sebenarnya terjadi antara suku Samin dengan PT Semen Indonesia. Baik, dalam kasus ini permasalahan muncul ketika perusahaan semen ingin mengembangkan tambang dan juga pabrik semen di wilayah suku Samin. Hal ini karena wilayah tersebut merupakan pegunungan gamping yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan semen. Padahal wilayah tersebut merupakan kawasan sumber mata air dan juga kawasan pertanian bagi seluruh warga Samin di sana. Inilah kemudian yang memantik munculnya konflik antara suku Samin dengan perusahaan-perusahaan semen yang ada di Indonesia. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita harus melihat dari dua sisi terlebih dahulu, yakni dari sisi masyarakat Samin dan juga dari sisi perusahaan semen. Jika kita melihat dari sisi suku Samin, sebagian besar masyarakat Samin berprofesi sebagai petani, di mana kegiatan pertanian yang dilakukan sangat bergantung pada ketersediaan lahan yang ada. Di samping itu, wilayah ini juga merupakan sumber mata air bagi keberlangsungan hidup mereka. Faktor inilah yang menjadi alasan mengapa masyarakat Samin memandang alam sebagai sebuah potensi yang harus dijaga dan juga dilestarikan, di mana mereka tidak mau menjual lahannya untuk dikonversikan ke non-pertanian. Nah, jika kita melihat dari sisi paradigma pembangunan pertanian berkelanjutan, langkah yang dilakukan oleh suku Samin ini sudah sangat tepat. Hal ini karena lahan memainkan peranan krusial dalam konteks pertanian berkelanjutan. Ketersediaan lahan yang baik, produktif, dan juga berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sistem pertanian, keamanan pangan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Jika kita melihat dari sisi perusahaan semen, jumlah penduduk yang kian meningkat terus menuntut tersedianya tempat tinggal yang memadai. Dalam hal ini, salah satu bahan dasar yang dibutuhkan bangunan adalah semen. Untuk dapat menghasilkan semen yang cukup, perusahaan diharuskan untuk melakukan ekspansi pasar, salah satunya dengan pendirian pabrik semen. Jika kita hubungkan dengan paradigma pembangunan pertanian berkelanjutan, langkah yang dilakukan perusahaan semen untuk mendirikan pabrik di daerah lahan produktif itu adalah kurang tepat. Hal ini karena pendirian pabrik semen dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, termasuk degradasi tanah, pencemaran udara, dan juga penurunan kualitas air. Selain itu, pabrik semen juga dapat mengubah atau mengancam kehidupan masyarakat setempat yang bergantung pada sumber daya alam dan juga kebudayaan mereka. Tapi, dalam hal ini, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan perusahaan semen dalam permasalahan ini, karena mereka juga memiliki tujuan tersendiri untuk mencukupi kebutuhan papan masyarakat. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari permasalahan ini adalah, pada realitanya, kemajuan industri tidak bisa sejalan dengan kemajuan pertanian. Dalam penerapannya, pasti ada salah satu pihak yang harus dikorbankan, entah itu dari pihak perusahaan semen atau dari sisi pertanian itu sendiri. Nah, menurut pendapat pribadi saya, terdapat beberapa solusi guna menengahi permasalahan ini. Solusi tersebut ada antara lain adalah, yang pertama, masyarakat Samin harus bisa memiliki sumber mata pencaharian lain di luar sektor pertanian, agar mereka nantinya tidak terlalu tergantung pada ketersediaan lahan yang ada. Yang kedua, penerapan teknologi dalam pertanian suku Samin harus terus ditingkatkan agar produktivitas dan juga kualitas produk pertanian mereka dapat meningkat, sehingga keuntungan yang mereka dapatkan dari pertanian dapat lebih tinggi dibandingkan dengan harga lahan apabila dijual. Kemudian yang ketiga, perusahaan semen dapat mencari alternatif lahan di daerah lain untuk mendirikan pabrik semen. Lahan yang digunakan kalau bisa itu merupakan lahan yang sudah tidak produktif bagi pertanian. Kemudian solusi yang terakhir adalah perlu dilakukan dialog dan juga mediasi antara suku Samin, PT Semen Indonesia, pemerintah, dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Mediasi ini bersifat netral sehingga dapat membantu menciptakan ruang bagi pihak-pihak yang bertikai untuk saling mendengarkan, berbagi pandangan, dan juga dapat mencari solusi yang terbaik dan adil dan juga berkelanjutan bagi semua pihak. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.